syukur atas kasih-Mu sehingga pada malam hari ini setiap kami Engkau izinkan hadir di tempat ini. Kuasai penuh hati kami saat ini, lembutkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kuduskan tempat ini, biarlah darah Yesus tidak tercurah atas tempat ini dan atas setiap kami di tempat ini. Mari Bapa, pakai hamba-Mu ini seperti dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya malam hari ini. Segala doa yang panjatkan padamu demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Ini masih malu bapak-bapak ya, bapaknya meskipun cuma hanya sedikit. Ini bapak dan bapak-bapak muda. Oke. Ada senior. Gitu ya. Saya tahu rumah ini. Saya tahu jalan ke sini. Soalnya dulu saya ngomong sama suami saya, kecilnya saya di sini. Saya dulu di sini. Saya masih, tapi rumahnya sudah direnovasi. Waktu saya masih kecil, SMP ke SMA, mau ke SMA, tapi mama saya tidak rumah aku, jadi mama saya itu pindah rumah beberapa kali. Dan waktu kecil saya di sini di UBI 14 yang ada satpamnya. Waktu kecil saya mewarna-warnanya soalnya saya suka marah dengan kucing-kucing yang sering datang ke rumah. Jadi saya waktu kecil itu suka menangkap kucing itu, terus saya masukkan di pos satpam. Saya pikir itu karena waktu saya kecil saya penjarakan di situ gitu ya. Ternyata saya juga lupa bahwa saya sering menjarakan kucing di situ sampai mama saya sudah gede, sudah dewasa, udah punya anak. Terus pas saya mau beli barang dia bilang, kamu ingat nggak rumah waktu kita kecil? Ingat lah, saya bilang gitu. Kamu tahu nggak di pos satpam tuh banyak bangkai kucing. Saya lupa taruh kucing-kucing di situ ya, saking namanya saya. Ini saya nggak tahu kok kenapa saya malah dibangkai Tuhan. Oke, kita bicara hari ini, mungkin saya tahu bahwa persekutuan di tempat ini itu ini ya, Kristen dan Katolik. Tapi mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin beragama Kristen, saya mau bahas sedikit satu figur yang luar biasa, yaitu Bunda daripada Yesus ya, yaitu Maria. Sekilas memang saya waktu di WhatsApp sama Bu Siska saya tidak terlalu baca karena begitu padatnya saya, karena saya kemarin kan saya harus ngatur kebangunan rohani, baru saja selesai gitu ya. Tadi pagi kondisi badan saya tidak fit banget, saya betul-betul hampir sakit ya. Tadi di sini pun di jalan tuh saya masih tiduran di mobil. Tapi saya mengucap syukur kok Tuhan menguatkan saya di detik-detik mau doakan firman. Satu hal, kenapa saya angkat ini bicara tentang Maria, yaitu bicara bahwa Maria adalah sosok yang sangat setia. Ya. Kita sekarang memang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa kita ini selamat gara-garanya Tuhan Yesus itu yang telah berkorban memberikan nyawanya untuk kita. Ya. Kita akan lihat dari sosok Maria yang kita butuh teladannya. Yang namanya Bunda Yesus, dia bukan main-main ya. Dia adalah seorang yang kudus yang dari awal mula dipilih oleh Bapa sendiri menjadi bundanya Yesus, gitu ya. Dan kita lihat, kita tahu sendiri kalau orang tidak ada yang sekudus Maria. Kenapa? Kalau dia nggak kudus, nggak mungkin lahirnya itu dipakai sebagai tempat daripada Yesus. Jadi orang yang sangat kudus, yang sangat saleh dan sangat mencintai Yesus. Apa yang kita pelajari dari Maria? Pertama, kita bicara tentang Maria itu setia. Teman-teman, saya kan nggak lihat nih kok ada yang bawa Alkitab, tapi tolong dibuka Alkitab elektroniknya. Bantuin saya baca, ya. Andalkan HP. Coba bantuin saya baca Yohanes 19 ayat 25. Bantuin saya baca Yohanes 19 ayat 25. Yuk, bantuin saya baca Semuanya. Yohanes 19 ayat 25. 19.
Ya, Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25. Kita Yesus mengenai Yohanes 15 ayat 25. Sudah? dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di dekat salib Yesus. ya. Kalau bicara tentang salib, kita tahu salib bicara tentang apa? Penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus. Saya ingin tanya nih, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang di tempat ini sedang menderita? Ada? Oh, tidak ada yang katakan ya. Kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak menyukai penderitaan. Tetapi karena Tuhan sangat sayang sama kita, karena itu Yesus itu menderita, memikul salib dan lain-lain. Tetapi kita perhatikan bahwa ternyata murid-murid Yesus, semua orang itu suka sama Yesus hanya karena mujizat. Tapi nggak suka yang namanya penderitaan, nggak suka yang namanya salib. Sehingga pada saat waktu Yesus itu memikul salib, ya, di jalan yang dinamakan Gunung Golgota, di tengah sengsara salib Yesus, semua murid Yesus itu meninggalkan Yesus. Tetapi di Yohanes 19 ayat 25 dikatakan Maria dekat di salib Yesus. Seorang ibu sangat mencintai anaknya. Tidak ada ibu yang tidak setia sama anaknya kecuali ibunya tidak normal. Ya, kita tahu bahwa Maria sangat mengasihi Yesus. Maria adalah orang yang sangat suci, orang yang kudus. Tetapi kok ya bisa merasakan yang namanya penderitaan? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan penderitaannya Maria, di awal mula pada saat Maria ditemui oleh malaikat Gabriel, bukankah dikatakan apa? Engkau dikasihi Tuhan, ya. Lalu karena kasih karunia engkau akan mengandung daripada Roh Kudus, yaitu Yesus, gitu ya. Bahkan Maria sendiri punya yang namanya Magnificat, atau yang dikatakan bagaimana dia memuji Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah wanita yang paling berbahagia di antara semua wanita. Nah, tetapi kenyataannya walaupun dia memuji Tuhan bahwa dia wanita yang paling berbahagia di dunia, toh kenyataannya pada saat di kitab Lukas, ya, dikatakan bagaimana dia ketemu dengan Nabi Simeon waktu Yesus masih baby, waktu masih kecil. Dia bawa ke bait Allah, dia serahkan di situ. Lalu dikatakan waktu dia ketemu dengan Nabi Simeon bilang apa? Sebuah pedang akan menebus jiwamu, ya. Bisa lihat dari Lukas 2 ayat 15. Lukas 2 ayat 35. Lukas 2 ayat 35. Oke, saya nggak ngomong bicara tentang itu. Jadi bicara gini ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau nubuat Simeon mengatakan sebuah pedang akan menembus jiwamu, akan menembus hatimu dan lain-lain, artinya itu yang namanya penderitaan. Kenapa? Aku jauh-jauh. Bapak Ibu yang terkasih, tertusuk jarum aja sakit nggak? Sakit. Ada yang senang tertusuk jarum seneng, ya. Tapi tertusuk jarum belum tentu mau. Apalagi tertusuk pisau, apalagi ngomong pedang itu jauh lebih gede daripada jarum, apalagi pisau, ya, sama aja. Tapi di situ kita melihat penderitaan Maria luar biasa. Dan kita tahu bahwa waktu penderitaan Yesus, satu-satunya kalau kita perhatikan ingat pada saat penderitaan Yesus, kalau Bapak Ibu lihat filmnya The Passion, bagaimana luka-luka Yesus itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita bilang bahwa daging yang terkelupas, kulit yang terkelupas, mungkin saja cambuk yang ada isinya paku-paku itu mengelupas dan mengeluarkan daging tulangnya Yesus. Kita nggak tahu. Dan Maria melihat semuanya itu, ibunya melihat semuanya itu, ibunya juga ikut menderita.
Nah, di tengah-tengah pada saat Yesus bawa salib, semua orang pada saat Yesus buat mujizat mereka mengeluarkan. Tapi pada saat Yesus bawa salib, semua orang itu pasti menghina Yesus. Kenapa? Yesus yang mungkin mereka bilang katanya mujizat penyelamat, kok pikul salib, gitu ya. Salib bicara penghinaan, salib bicara tentang penderitaan, salib bicara tentang pengkhianatan. Tapi Maria adalah teladan yang satu-satunya yang patut kita tiru karena dia sangat-sangat setia. Di tengah penderitaan itu, kita nggak pernah lihat di Alkitab ataupun di film apapun menceritakan bahwa Maria teriak-teriak pada saat Yesus disiksa. Bahkan kalau kita perhatikan para prajurit dan para algojo, saya tahu mereka pasti menggila. Menggila untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu perhatikan aja kalau di tempat umum tuh ada satu aja provokator untuk menghakimi seseorang, bukankah semua menggila? Apalagi ini bicara satu figur yang luar biasa, dan saat itu mungkin di negeri Roma bicara tentang sosok ini sangat final. Jadi Yesus, Maria menderita luar biasa. Jadi yang namanya penderitaan disalib, karena anaknya yang disalib, dia juga menerima penderitaan sama seperti Yesus. Darah Yesus mengalir di situ, Maria juga mengeluarkan darah di dalam hatinya. Saya mau bicara begini ya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ini bawain pelayanan firman di satu komunitas, yaitu Catholic Family Ministry di Jakarta. Nah, pada saat saya waktu datang di situ, itu mereka kan banyak keluarga-keluarga ya, dan istri dan lain. Waktu mereka pujian penyembahan, saya itu merasakan satu aura yang sangat susah, menyedihkan gitu ya. Terus saya merasakan betul banget kenapa ya ini jadi sangat sedih gitu ya. Saya padahal waktu datang ke tempat itu saya merasa bahwa saya lagi nggak merasa sedih gitu ya. Tapi kenapa bawaannya waktu pujian penyembahan, saya tuh merasa sedih banget gitu ya. Lalu pada saat itu saya merasakan Tuhan mau ngomong apa sih tentang umat gitu ya. Saya mulai perhatiin umat dari wajah mereka, saya juga nggak lihat sedih. Tapi waktu saya lihat worship leader, langsung rasa Tuhan, ini ternyata yang sangat sedih, tetapi melayani engkau adalah worship leadernya, yaitu pemimpin pujian. Ya. Akhirnya pada saat waktu bawain firman di tempat itu, Bapak Ibu, saya itu sebenarnya mohon maaf, tidak semua di dalam pujian doa tiba-tiba saya bergerak untuk melakukan pelayanan doa. Jadi mohon dipahami, dimengerti. Kalau saya tidak berkenan, gitu ya. Tapi saat itu saya benar-benar digerakkan oleh Tuhan karena belas kasihan ya. Jadi saya itu kasihan sama si worship leader ini, saking kasihannya. Akhirnya saya ini berpikir gini, bagaimana ya Tuhan caranya saya mau mendoakan si worship leader ini. Satu-satunya saya harus buka pelayanan doa. Ya, sedangkan umat kan banyak ya, jumlahnya pasti ratusan. Jadi saya bilang, akhirnya saya katakan begini di komunitas itu, siapkan para pendoa, tim doa untuk bantu saya, kita akan mengadakan pelayanan doa. Dan pada saat itu saya biarkan tim doa mendoakan umat gitu ya. Saya mulai datang, saya nggak datengin, saya minta mereka maju ke depan, saya doain. Tapi saya cari si worship leader ya, saya cari dia di mana. Worship leader ini seorang bapak. Saya datengin dia, saya cari dia, saya doa dia. Saya tahu betul bahwa dia menderita. Ya, dan saya merasa bahwa di punggungnya dia, saya merasakan ada salib Yesus di belakangnya dia. Dan saya berusaha untuk cari istrinya, tapi istrinya adalah seorang psikologis. Ya. Tapi pada saat saya mau hampiri istrinya, saya lihat para pendoa sudah doakan istrinya, gitu ya. Saya lihat dari jauh, para pendoa sudah doakan istrinya, ya sudah, saya pikir gitu ya. Akhirnya setelah saya pulang esok harinya, si worship leader ini telepon ke saya, kita sama-sama pelayan Tuhan ya. Lalu dia katakan gini, bisa nggak ya istri saya minta didoakan Bu Wiwen. Lalu saya bilang begini, saya tahu masalah mereka.
Ya. Anak mereka, mohon maaf, meninggal di usia muda. Ya. Usianya 21 tahun, belum menikah. Jadi keluarga ini bukan keluarga punya ya, bukan keluarga berada, keluarga yang gak mampu. Karena COVID dan lain-lain, ayahnya sulit cari berkat dari pekerjaannya. Akhirnya si anak ini selain sekolah, anak ini berusaha membantu orang tuanya. Jadi anak ini bekerja sebagai salah satu anggota daripada event organizer ya, untuk wedding party gitu ya, untuk wedding party lah 17 tahun, pernikahan dan lain-lain. Suatu ketika malam hari, bapak ini ketiduran. Biasanya papanya ini telepon anaknya sambil bilang hati-hati ya kalau pulang. Malam hari itu ketiduran. Tepat jam 1 pagi, ada seorang polisi telepon ke keluarga sambil menyebutkan bahwa anaknya kecelakaan di Surabaya dekat Tunjungan Plaza. Jadi malam hari itu anak ini naik motor, ya, naik motor tiba-tiba, padahal itu harusnya kalau malam hari seperti itu harusnya kendaraan nggak terlalu banyak, tapi nggak ngerti gimana, kayaknya ada mobil ngebut, nggak tahu kenapa mobil ini menabrak si anak ini dan betul-betul kelindes, ya. Orang tuanya dipanggil. Dan pada saat orang tuanya datang, tidak ada orang tua yang tidak histeris lihat itu. Ini anak laki satu-satunya untuk keluarganya. Jadi akhirnya si papa ini sangat susah. Dalam 3 hari di ICU dengan selalu muntah darah dan lain-lain, sampai akhirnya papanya itu bilang, berdoa, ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, apapun yang kau mau, asal bukan anakku, apapun Tuhan. Dan dia betul-betul mau bertobat hidup baru. Tapi Yesus menjawab berbeda. Anaknya meninggal. Dan pada saat mereka minta saya mendoakan, saya tanya ke mereka begini, kamu sudah datang ke siapa saja? Dia katakan, saya sudah ke banyak sekali para pendoa Katolik gitu ya, Katolik. Bahkan saya juga datang ke tempat Biara Karmel Romo Yohanes di Malang. Para suster biarawati juga mendoakan saya. Dan dia katakan dia nggak bisa. Lalu saya terus terang nih, Bapak Ibu, pada saat saya mendengarkan itu, saya tuh juga berpikir gini kepada Tuhan. Saya ngomong gini sama Tuhan, aduh gimana saya mau mendoakan dia. Dia sudah didoakan banyak orang, itu yang doain itu juga gimana ya, bukan bicara ngomong doanya. Saya tahu saya nggak bakalan bisa mendoakan dia. Kenapa? Pada saat 2 hari saya bergumul tentang dia, ada satu ayat yang mengatakan bahwa Rahel itu tidak bisa dihibur karena anaknya udah hilang. Bicara tentang waktu Raja Herodes, saat waktu dengar ada Yesus, bukankah seluruh Israel waktu itu diperintahkan membunuh semua anak yang sulung, ya, di bawah usia sekian. Semua bayi saat itu dibunuh, semua bayi laki-laki. Dan semua wanita di bangsa Israel, tidak ada satupun yang dapat dihibur karena anaknya dibunuh. Jadi satu pasti jawabannya, tidak dapat dihibur. Apalagi saya. Akhirnya saya ngomong gini sama mereka, karena saya berpikir kalau kita sama-sama pelayan Tuhan, saya tahu itu pemimpin pujian itu juga pembawa firman, sama persis dengan saya. Jadi akhirnya saya dikatakan gini, oke, kita ketemu ya, saya bilang gitu. Kita ketemu di salah satu gereja, saya sebutin gereja dekat rumahnya. Saya bilang, kita ketemu di tempat adorasi aja, saya mau doakan kamu di tempat adorasi. Tapi pada saat saya datang di tempat adorasi, jadi kalau di gereja Katolik itu ada yang namanya tempat adorasi. Di situ ada sakramen Maha Kudus, Hosti Suci, itu ditatakan di situ. Biasanya umat-umat Katolik itu datang berdoa di situ. Jadi itu sudah diberkati oleh Romo.
Tapi pada saat saya waktu di tempat adorasi, saya lihat umat yang hadir di tempat adorasi cukup banyak. Akhirnya saya turun lagi, saya masuk di dalam gereja. Waktu itu nggak ada misa, saya masuk di dalam, saya tunggu mereka. Akhirnya mereka datang. Kami berempat, saya dengan suami, dia dengan pasangan suami istrinya. Kami di belakang duduk di bangku gereja sambil memandang salibnya Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begini sama mereka, saya ini mesti ngomong apa ya sama, terutama istrinya ya. Saya mesti ngomong apa ya sama kamu. Sebab ini bukan waktunya untuk pelayanan firman. Sekalipun saya sharing apapun, saya tahu kamu nggak bisa. Jadi saya nggak mau sharing. Saya juga nggak mau ngotbah kamu. Saat ini bukan waktunya. Saat ini kita serahkan Tuhan saja. Saya pandang salib Yesus, saya cuma bilang sama dia begini, kita maju ya, dekat lagi ya, kita maju dekat lagi ke altar. Akhirnya kami deketin altar, persis di barisan pertama saya berlutut. Saya bilang gini sama mereka, saya nggak mampu, saya nggak mau ngomong apapun tentang kamu, saya nggak mau menghibur apapun. Hanya Yesus yang mampu menghibur kamu. Saat ini yuk kita berlutut, kita berdoa pada Tuhan saja. Biarlah Tuhan sendiri yang mau bicara apa dengan kalian. Akhirnya saya update pasangan suami istri ini, suami saya di sampingnya dia, mereka pasangan suami istri di tengah, saya di samping sini. Kami sama-sama menumpangkan tangan atas mereka dan kami berdoa. Saya cuma ngomong, Tuhan kasihani mereka. Saya nggak ngerti harus gimana. Nggak ada satupun seorang ibu yang bisa dihibur kalau yang meninggal duluan itu anaknya. Nggak ada. Jadi Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Engkau sendiri yang dapat membalut luka-lukanya orang-orang yang terluka dalam. Dan sungguh akhirnya, apa yang terjadi setelah saya mendoakan, sekilas saya tanya kepada suaminya, kalian rasa apa? Suaminya ngomong ke saya begini, River, saya melihat di depan itu Yesus tiba-tiba menampakkan diri bagi saya. Lalu dia membuka jubahnya. Di balik jubahnya saya melihat anak saya. Dan anak saya tersenyum pada saya. Saya lihat dua pasangan suami istri ini keluar air mata ya. Saya nggak mampu, saya cuma ngomong nggak ngerti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara. Lalu saya tanya sama istrinya, kamu rasa apa? Dia katakan, saya nggak rasa apa-apa. Saya itu susah banget. Gimana rasa apa-apa? Ya, Yesus juga nggak bisa, gitu ya. Tetapi dia katakan, karena saya sangat susah, masa depan saya itu juga hilang. Masalahnya anak saya nggak ada. Saya mengharapkan saya tuh tua dipelihara sama anak saya. Ternyata anak yang saya harapkan nggak ada duluan. Terus saya ini siapa yang pelihara? Dia katakan begitu. Lalu akhirnya dia sendiri sharing. Dia cerita, bagaimana dalam mimpinya anaknya yang meninggal itu datengin dia. Dalam mimpinya sering terjadi dia itu duduk di lantai. Di lantai, lalu anaknya berdiri sambil gini, Mama, ngapain kamu duduk di lantai? Ayo berdiri Mama. Dia sendiri yang cerita. Sehingga pada saat itu saya tahu bahwa anaknya juga gak mau mamanya susah. Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya ngomong sama ke pasangan suami istri, mari lihat Maria, Bunda Yesus. Seorang ibu kalau lihat anaknya dikagumi banyak orang, banyak pengikut, disayang, dipuji, senang. Tapi kalau sudah melihat penderitaan satu-satunya orang kudus yang merasakan kehilangan anak, yaitu Maria. Dan sayangnya tidak banyak orang yang setia sama Yesus pada saat penderitaannya luar biasa. Mereka akan mengatakan, sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Toh apa yang aku lakukan semua sia-sia. Sehingga banyak sekali orang yang tidak setia meninggalkan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Ya, jadi pertama kita belajar dari karakter Maria. Pertama bicara tentang setia, sekalipun mengalami yang namanya
penderitaan. Oke. Kedua, kita akan bicara bagaimana figur Maria adalah figur yang luar biasa, yaitu dia adalah seseorang yang dikatakan tidak mengeluh. Kenapa dikatakan tidak mengeluh? Kita lihat dari ayat ya. Kita baca dari ayatnya Lukas 2 ayat 35. Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Boleh bantu saya? Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, Maria selalu sering dikatakan di beberapa ayat, ada kata-kata bahwa Maria suka menyimpan segala sesuatu dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih, menyimpan segala sesuatu dalam hati itu bukan berarti Bapak Ibu itu menyimpan semua emosi, kemarahan, luka dalam hati. Itu namanya luka batin. Ya, menyimpan segala sesuatu dalam hati itu adalah belajar untuk menaruh semuanya, bukan diceritakan di luar, tetapi dia adalah mengatakan semuanya itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kenapa? Setiap kita orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kita ini ya manusia yang lahir di awal bukan hanya terdiri dari debu tanah. Jadi kita, Tuhan itu membentuk kita dari debu tanah, tapi satu hal membuat kita hidup saat kita dihembusi oleh nafas Allah, ya, sehingga apa? Rohnya Tuhan ada juga di dalam dirinya kita. Setiap kita yang hidup itu pasti ada yang namanya rohnya Tuhan di dalam dirinya. Jadi dibiasakan bila mengalami yang namanya penderitaan, susah, sedih, mangkel, jengkel, dan lain-lain, jangan mengeluarkan dan bercerita kepada teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu, semua orang-orang di sekitar kita itu terbatas. Kalau Bapak Ibu selalu ngomong masalah penderitaannya kalian terus kepada mereka, saya jamin tidak lama hilang temenmu. Terus menerus susah cerita, tapi semua tidak ada yang enak, semua menderita. Apa yang terjadi? Mereka pasti pergi dari kita. Beda dengan Tuhan. Beda dengan Tuhan. Jadi kalau menyimpan segala sesuatu dalam hati itu, berusahalah untuk membawa itu semua kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat mengerti kita. Satu-satunya yang sangat memahami kita adalah Tuhan, gitu ya. Kenapa? Bahkan yang namanya air mata saja Tuhan itu bisa mengerti. Tahu dari mana? Dari Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Itu yang saya baca. Mazmur 56 ayat 9. Dengan ini semua buka langsung ya. Mazmur 56 ayat 9. Yang nemuin boleh baca langsung. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah meminta kepadaku. Mazmur 56 ayat 9. Betul. 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Sengsara itu tolong yang menghidup air mataku kau taruh ke dalam. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbahmu. Bukankah semuanya telah kau dapat? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Kalau kita, teman kita, manusia nggak mau menghitung sak susahmu kayak apa, susah kita kayak apa,
Mereka tidak mau menghitung. Itu loh kasihan loh, udah berapa kali mereka menderita. Tapi Tuhan menghitung sengsara kita. Ada batasnya. Bahkan dia mengumpulkan air mata. Berarti setiap air mata kita itu berharga bagi dia. Yesus mencintai kita. Walaupun bahkan kita gak bisa ngomong, gak bisa curhat, dia mengerti setiap tetesan air mata. Jadi Bapak Ibu belajar untuk pada saat kita mungkin memiliki rasa emosi mungkin dengan orang lain gitu ya. Saya percaya bukan ibu-ibu di Beirut ya, ibu-ibu yang di luar sana itu ya. Kadang-kadang kalau curhat berlebihan, yang lagi emosi dengan seseorang, ditulis di status WhatsApp ya. Akhirnya saya heran kebaca itu. Jadi kalau lagi jengkel dengan orang lain, ditulis di status WhatsApp. Bahkan ada nih teman saya, kalau lagi jengkel sama suaminya, dia pasang profile picture, dia tulisnya begini. Saya tuh heran, kenapa kok dia pasang baygon ya di profile picture-nya. Lalu padahal suaminya tuh pasang profile picture-nya itu kan suami istri gitu ya, berpelukan gitu ya. Kadang di status WhatsApp-nya dia tulis gini, baygon itu memasang kecoa di depan botolnya untuk membunuhnya. Langsung saya cabut, opo oi. Lalu dia bilang, nah iya, aku jengkel ambil suamiku, pasang selalu fotoku, tetapi selingkuh. Istrinya selalu dipasang di profile picture-nya. Nih ya, jadi nih, kalau lagi bertengkar dengan siapapun, ya saya tahu mungkin ibu-ibu kalau lagi jengkel dengan temannya dan lain, jangan pasang di status, lalu semua seluruh dunia itu tahu. Belajar untuk seperti Maria, menyimpan di dalam hati. Menyimpan dalam hati itu bukan jengkel berlebihan gitu, wah tidak gitu loh ya. Tetapi belajarlah memiliki relasi pribadi yang tahu masalah kita. Pertama haruslah Tuhan. Jadi Maria pasti ngomong sama Tuhan. Kayak pada saat Yesus disalib waktu ditarik itu, saya perhatikan kalau saya baca yang namanya terjemahan di dalam Alkitab Ibrani, itu melihat ditunjukkan bahwa para prajurit itu sangat ganas. Mereka begitu dengan antusias untuk apa? Melukai Yesus. Dan Maria sosok yang melihat itu semua, anaknya begitu menderita, tetapi bahkan teriakan satu saja tidak keluar dari mulutnya. Dan dia pasti berteriak kepada Tuhan. Air matanya seperti air mata doa. Belajarlah seperti itu. Bukan teman kita yang tahu duluan, tapi Tuhan yang tahu duluan. Bukan saya tidak mengizinkan kita boleh curhat. Kita boleh curhat sama teman kita, tapi jangan berlebihan. Kepada Tuhan boleh berlebihan. Dia tidak pernah ada batas untuk bilang stop, kamu jangan nangis terus di depanku. Gak benar. Belajarlah sering duduk diam pada saat menderita. Jangan mencari kesenangan yang lain selain duduk diam dan berdoa. Tuhan pasti mengerti masalah kita. Ya, baik. Sebelum saya tutup nih, kan kelihatannya sudah tidak hujan, jadi tidak usah nunggu jam 10. Satu hal, suatu ketika saya ngisi di persekutuan doa di gereja Yakobus Citraland ya. Waktu itu persekutuan doa itu ada satu hal yang mengatakan gini, Bu Wiwet, tolong habis firman ada Q&A ya, gitu ya. Saya pikir gitu, waduh kok Q&A. Q&A itu juga menakutkan gitu ya, kecuali saya di kelas ya. Kalau di dalam kelas, kursus evangelisasi pribadi gitu ya, siswa kan boleh Q&A dengan saya, karena kan ada pelajaran. Nah kalau di persekutuan doa, pertanyaan mereka itu yang berbahaya gitu ya, tidak sesuai dengan materi ya begitu. Tapi akhirnya karena persekutuan doa itu minta ada Q&A yang sesuai dengan materi, saya minta bicara tentang doa, jangan yang lain karena pegangan saya memang di situ ya. Sebelum saya masuk di sini,
Satu hal saya mau bicara tentang bicara dalam hati dan air mata. Bapak Ibu barusan tahu, terutama teman-teman Katolik, Paus Fransiskus sudah meninggal. Oke? Pada saat Paus Fransiskus sakit, karena saya adalah koordinator doa perwakilan Indonesia, kami berdoa novena untuk Bapak Paus, ya. Dan akhirnya Bapak Paus meninggal. Dan kalau dilihat di medsos, gitu ya, itu pada saat waktu Bapak Paus meninggal itu, petinya di tengah itu, di altar itu, di gereja itu, tidak boleh semua orang boleh mendekat, ya, dijaga oleh para prajurit Swiss. Lalu yang datang kasih penghormatan itu Bapak Kardinal, Bapak Uskup, gitu ya, mungkin para romo, biarawan-biarawati, tapi harus tertib dan tidak boleh mendekat dengan petinya Bapak Paus. Satu-satunya saya melihat itu ada satu cerita yang luar biasa, bagaimana seorang prajurit Swiss yang menjaga peti Bapak Paus. Jadi para prajurit ini nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Mereka harus tetap diam dan menjaga, gitu ya. Bahkan tidak boleh seperti mungkin security di tempat ini, silakan Pak lewat sini, gitu ya, nggak bisa. Mereka harus cuma diam, gitu ya. Ada satu sharing bagaimana seorang prajurit Swiss ini adalah orang yang saat itu memiliki kekeringan rohani. Dia merasa jauh dari Tuhan. Dia merasa bahwa dia lagi menderita karena ibunya saat itu sakit. Dia juga bukan orang yang dekat banget dengan Tuhan. Tapi saat waktu dia menjaga Bapak Paus Fransiskus, dia itu mengatakan dalam hati begini, Tuhan, jika Engkau memang benar ada, nyatakan padaku. Apa yang terjadi? Gereja Katolik itu kan biasanya terdiri dari ornamen kayak kaca-kaca yang warna-warni itu, ya. Tiba-tiba ada sinar masuk ke dalam gereja. Mungkin kalau kita ngomong itu kebetulan pas matahari lewat, gitu ya. Oke, dia katakan sinar matahari waktu itu langsung masuk melalui gereja, melalui jendela itu, lalu dia mendengarkan suara, I'm always with you. Aku selalu bersamamu. Hanya dia yang mendengarkan. Dan dia tahu itu bukan dia. Dia tahu itu Tuhan yang bicara dengan dia. Dia langsung dengan gemeter dia kerasa betul ada suatu rasa bahwa kondisinya saat itu tiba-tiba kalau di daerah situ mungkin dingin, ya. Hawa panas di sekitar dia. Dia merasa ada seseorang yang memeluk dia dan mengatakan I am always with you. Dan itu Yesus. Dia tidak ngomong loh, dia ngomong dalam hati, kalau Kau benar ada. Bukankah Tuhan jawab? Bukankah Tuhan dengar? Percaya dalam hidupnya kita, baik ataupun buruk, kita dicintai Tuhan. Tuhan bahkan ada dalam posisi mau tidur maupun bangun. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan anaknya. Waktu saya lihat itu, saya tahu betul ini Tuhan. Saya ngerti sebab apa? Saya pernah merasakan jamahannya tanpa saya lihat orangnya. Ya, dia adalah roh. Tuhan kita sudah bangkit, kita nggak bisa lihat. Allah itu roh. Jadi belajar untuk mencintai Dia. Belajar bahwa untuk curhat kepada Dia, utamakan Dia dalam hidup. Baik saat ini saya akan mendoakan, ya, terutama untuk ibu, ya. Lalu cucunya tadi ada, ya? Anaknya beliau dapat. Ada anaknya. Anaknya Pak Yohanes ada. Adik. Ini anaknya. Oke. Namanya siapa? Matthew. Duduk sini dulu depannya. Oke. Kak, sini Kak. Sini. Iya, nggak apa-apa. Kak, nggak apa-apa Ibu. Silakan. Ya, kita tenangkan hati, ya. Terutama kita mau berdoa untuk almarhum. Bapak Ibu yang terkasih,
Memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Kristiani, di Kristen bicara bahwa memang yang sudah meninggal itu tidak perlu didoakan. Tetapi kalau di Katolik kita mendoakan, ya. Tetapi kalau satu hal, kalau kita mau berpikir logis, yaitu mengapa tidak? Mendoakan pun kan juga tidak tidak rugi kan kita, ya kan? Tidak rugi untuk mendoakan almarhum. Saya kehilangan beberapa teman saya dalam mereka yang usianya muda ya. Usianya muda. Kalau saya ingat-ingat pada saat waktu teman saya meninggal, di hari H meninggalnya, itu saya ada di mall waktu itu. Saya ada di mall, waktu itu saya mau cari kacamata. Terus tiba-tiba saya di kontak teman-teman saya itu suka bergurau. Karena kami semua kan usianya hampir sama. Rata-rata mereka malah di bawah umurnya dengan saya, mereka masih muda-muda. Lalu mereka bilang gini, "Hoi, Cik, kamu di mana?" Mereka suka panggil saya Cici, kakak gitu ya. "Cik, kamu di mana?" Saya bilang di mall. Mereka bilang, "Tahu nggak?" Sebut nama teman saya. Dia meninggal. Saya bilang gini, "Kamu yang bener toh, kemarin tuh kita pelayanan bareng kok. Pagi ini kamu bilang meninggal." Iya toh. Saya bilang, guyonan tuh ya, enggak apa-apa, tapi jangan parah-parah. Masuk ngomong teman kita meninggal. Tapi ternyata memang teman saya meninggal itu pada saat waktu ngantri perpanjangan STN. Di tengah-tengah itu dia langsung jatuh, dia kena serangan jantung. Ya, dia langsung meninggal. Saya shock waktu itu. Langsung saya bilang sama teman-teman, waktu di mall itu saya lagi jalan sama, saya bilang teman-teman, ya sudah nanti aja. Saya bilang sama suami saya nggak jadi beli kacamata. Kita langsung pulang. Jadi pulang tuh di mobil, saya susah. Tiba-tiba dia ada di tengah-tengah kami. Dia katakan gini, doakan. Saya bilang, kudul mukon kuis kodok. Saya bilang pakai bahasa Jawa gitu ya. Saya suka bicara dengan dia bahasa Surabaya soalnya. Saya tuh tahu dia ngerti saya ya. Kita sama-sama seorang berdoa ya. Tahu apa yang terjadi? Pada saat itu waktu masuk rumah, dia berdoakan. Saya bilang, kamu itu sudah ngetut saya gini kok. Saya bilang, ya Tuhan. Terus akhirnya saya berdoa ya. Saya berdoa, saya lihat wajahnya. Saya merasa tidak mampu mengembalikan dia. Sudah waktunya. Dan herannya, gak peduli orang lain mungkin kadang ngomong itu bukan dia gitu ya. Kadang orang kan bilang gitu, "Oh dia, itu setan apa." Saya pikirnya gak ngurus, masalahnya aku sih lihat gak ngurus saya gitu loh. Itu bolehlah kita ngomong kayak gitu. Saya ngerti, bahkan sama para romo saya dimarahin, bilang kamu udah boleh kayak gitu. Saya tahu, saya paham. Tapi orangnya juga ngapa-ngapain loh. Saya itu bahkan ngerti mana setan mana bukan. Itu saya tahu itu teman saya kok. Dia gak minta apa-apa, dia cuma minta didoakan gitu. Tahu apa yang terjadi? Di hari ke-40, waktu 40 harinya, kami merayakannya itu di gereja. Orang ini orang awam, tapi gereja itu penuh full. Saya bilang, oh my God, temanku, engkau yang mungkin kelihatannya bukan membawa firman di atas panggung, kamu yang dulunya mudanya nakalnya luar biasa, tapi di sisa-sisa hidupmu engkau bertobat dan engkau dipanggil Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi waktu itu di hari ke-40 itu saya gak bisa lihat rohnya. Di gereja itu saya cari gimana dia, kok gak kelihatan. Lalu akhirnya saya berdoa, Yesus Tuhan, kalau boleh sekali aja, sekali tak lihatin dia, sekali aja, sekali. Dan ini saya berdoa, dalam vision saya melihat Yesus. Lalu Yesus itu jubahnya dibuka ini, sama. Saya melihat dia di belakangnya, tapi kok dia nggak pakai baju kayak dia biasanya gitu ya. Dia udah pakai baju kayak missioner, tahu? Ya.
Terus saudara-saudara, saya harus ketawa badan ikut dia nggak baju buat dinar. Cuma saya mikir, saya bilang sama dia, sama jalan dulu. Saya bilang begitu ya. Saya bersyukur ya. Ada beberapa orang juga yang saya kehilangan ya. Sampai sekarang pun istrinya masih sangat muda, 40 sekian. Ya, saya sampai ngomong Pak Jojo akan kamu berdebut dapat jodoh ya Pak. Katai teman-teman saya, ya kan doakan. Saya bilang iya wes pokoknya wes jangan lupa private di luar negeri aku melok ya kok. Saya ikut. Tak doakan dapat jodoh yang kaya raya, saya bilang itu. Nah masalahnya kalau sudah mohon maaf ya ibu-ibu, kalau sudah jadi janda ini kan kita harus mikir kok. Gak kayak zaman dulu jatuh cinta yang gena ya. Kalau saya selalu bilangin teman-teman saya yang janda muda, hati-hati loh ya, nikah kedua harus lebih better. Kalau tidak usah nikah, timbang mencari masalah gitu ya. Jadi saya harus mewanti-wanti dia ya. Kenapa? Karena saya mengasihi teman saya, suaminya teman saya, bagi saya istrinya, bagi saya itu ya sahabat saya. Jadi saya nggak mau dia sembarangan, jangan sembarangan gitu ya. Jadi saya betul-betul, kamu kalau betul-betul mau nikah lagi harus lebih baik dari suami, harus gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekali lagi, yuk belajar, kita belajar untuk kembali lagi yuk mendoakan beliau. Entah itu kita seorang Kristen, Katolik, tidak apa, cuma mohon rahmat pengampunan dosa. So yang benar-benar memang jaminannya satu, bahwa memang bahwa almarhum bersukacita dalam kerajaan surga. Ya, kita akan buat doa untuk keluarga ini. Yuk kita tenangkan hati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, saat ini kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk almarhum Yohanes. Engkau tahu ya Bapa, mungkin ada banyak hal, ada penyesalan, ada hal-hal di mana beliau saat hidup belum sempat mengaku dosa kepada-Mu. Tetapi Engkau Allah yang Maha Rahim, yang mengerti terutama saat ini kondisi orang tuanya yang kehilangan. Kau pasti mendengarkan doa daripada orang tuanya juga, bahwa pasti keinginan daripada orang tuanya bahwa anaknya saat ini benar-benar aman bersama dengan Kau Tuhan. Karena itu ampuni segala dosa-dosa daripada anakmu Bapak Yohanes ini, apapun yang pernah diakukan dosa maupun bahkan yang belum sempat dia lakukan, ampuni dosa-dosanya. Dan biarlah anakmu ini boleh bersukacita bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Dan hambamu saat ini berdoa untuk ibunda, mamanya. Kekuatanmu berasal daripadaku, anakku. Karena itu jangan takut. Saat engkau lemah, carilah aku, sebab aku tidak pernah jauh daripadamu. Kunina mahari kalama shiki, kunina lama takaralama shiki. Tetaplah murni, anakku, sebab aku menghargai kemurnian hatimu. Kunina malapa takaralama si, kunina lama takaralama si. Dan hiduplah tidak bercela di hadapanku, sebab semuanya ku berhitungkan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak ya. Aku tahu segala susahmu ya anak.
Dia akan menjaga engkau dan membantu engkau. Oleh karena bersama dengan anak di dalam kasih, biarlah engkau senantiasa membentuk anak di pimpin selalu. Engkau berkati, engkau tolong selalu. Terima kasih Tuhan. Memberkati masa depan engkau Tuhan. Oh, pagi. Oh iya. Bawalah seluruh uji doa ini di hadirat-Mu. Dan kami percaya pada waktunya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami dihiburkan, disukakan oleh karena kasih karunia, karena Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kirimkan para malaikat di surga selalu menjagai setiap para ibu-ibu di tempat ini, terutama para ibu-ibu yang tidak memiliki pasangan. Tuhan jagai setiap kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan satu-satunya penjaga kami. Karena berkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau kembali ke tempat masing-masing. Engkau kirim para malaikat di surga untuk melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan padamu demi Yesus Tuhan dan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan, setelah saya juga merasakan betapa hilang kesombongan saya, dan saya mulai merasakan bahwa hidup saya boleh berarti dan menjadi baik karena saya beserta Tuhan dan Roh Kudus yang selalu ada bagi saya. Malam ini luar biasa, Tuhan mendatangkan menantu saya. Dia seperti yang ibu cerita, dia tidak banyak bicara seperti saya, diam, berdoa dan melakukan. Itulah menantu saya. Dia satu-satunya menantu saya yang dekat di hati. Walaupun almarhum sudah tidak bersama, tapi saya merasakan dia adalah tetap anak saya dan selamanya menjadi anak saya. Sekalipun nanti kelak kalau Tuhan memberikan dia jodoh yang baik yang seperti itu, saya tetap menjadi ibunya. Saya mau menyanyikan satu pujian, cuma suara saya nggak kayak Bu Lady ya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku pada hidup ribuan kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku.
Puji Tuhan, pujian